Pada tahun 1153 Hijriah atau 1740 Masehi, Bukhara dikuasai oleh Nadir Shah, raja kerajaan Syiah Syafawi. Kekuasaan Syafawi atas Bukhara tidak berlangsung lama. Wilayah itu merdeka dari Syafawi setelah Nadir Shah wafat dan munculnya keluarga Al-Manikitiyah. Dengan Muhammad Rahim Khan sebagai Khan pada tahun 1170 Hijriah, kemudian ia mengembalikan identitas Bukhara sebagai kota Islam dan syariat. Pada masa Al-Amir Muzaffaruddin Shah, pengaruh Rusia kian mencengkram negeri-negeri seberang sungai. Hal itu memaksa Al-Amir Muzaffaruddin menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Rusia mulai mendirikan bangunan dan fasilitas modern di dekat wilayah Bukhara. Bahkan mereka menamainya pinggiran Bukhara itu dengan nama Bukhara modern. Kemudian pada tahun 1302 sampai 1328 Hijriah, atau 1885 sampai 1910 Hijriah, Abdul Ahad Khan memerintah Bukhara. Di masanya, ekonomi Bukhara mengalami peningkatan. Kota budaya ini bertransformasi menjadi kota industri. Produksi besi, emas, dan wol menarik para investor dan para tenaga kerja. Berkah yang didapatkan Bukhara tidak lupa disumbangkan oleh Abdul Ahad Khan untuk pembangunan tanah suci Mekah dan Madinah. Di tengah dominasi Rusia di wilayah-wilayah tetangga, Abdul Ahad Khan berusaha keras mempertahankan Bukhara sebagai wilayah Islam. Ia menjadikan tanah bersejarah ini sebagai wilayah yang independen sejak 1887 hingga 1920 Masehi. Saat itu, Rusia bahkan Inggris telah memasuki wilayah Afghanistan. Setelah Amir Abdul Ahad Khan, anaknya Amir Alim Khan menggantikannya pada tahun 1328 Hijriah atau 1910 Masehi. Ia berkuasa di Bukhara hingga tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Setelah itu Rusia berkuasa penuh atas Bukhara, hingga kemudian Rusia membagi-bagi wilayah Asia Tengah berdasarkan sukunya masing-masing: Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan. Inilah tabiat kolonialisme, membuat sekat dan garis batas rumpun yang sama. Adapun Bukhara, kota legendaris ini menjadi salah satu kota penting di wilayah Uzbekistan. Masa pemerintahan komunis Rusia termasuk periode buruk bagi perkembangan Islam di Bukhara. Komunis tidak segan melakukan pelanggaran, bahkan kekerasan untuk memaksakan doktrinnya. Para muslimah Bukhara dipaksa melepas jilbab-jilbab mereka. 20.000 masjid yang ada di Uzbek ditutup oleh Stalin. Bahkan sebagiannya dijadikan gudang. Hingga saat Uzbekistan merdeka, tak sampai 100 masjid yang tersisa.